Makasih guru besar, selamatin aku lagi. Bang Yang, kamu lagi ngapain? Ini sikap sok suci kamu. Pali, kakek mau terima kasih langsung. Selain itu, aku ada urusan pribadi mau tanya Tuan. Kita cari tempat sepi. Antar aku. Pak Li, kemampuanmu luar biasa. Keluarga Chu kami mau kerja sama lebih dalam sama kamu. Maksudnya? Nikah sama aku. Lalu punya pewaris Chu. Nanti keluarga Chu kasih semua yang kamu mau. Kalau Pak Li setuju, kita sekarang langsung bisa laksanakan. Nggak bisa. Nggak, Pak Li kan masih muda. Aku? Kamu lemah banget, Bang. Aku nggak tertarik sama kerangka. Kalau gitu, terima aku jadi murid. Kalau aku udah berhasil, pasti nggak jadi kerangka lagi. Aku dituju, butuh bantuan Cu juga. Makanya aku setuju dulu. Lihat dulu bakatnya. Terima kamu jadi murid titipan. Panggil aja guru. Makasih guru. Cepat atau lambat, aku bikin kamu rela masuk ke keluarga kami. Oke, aku ke sekolah dulu. Guru, soalnya udah jadi murid, saya pasti kasih hadiah buat guru. Aku siap-siap dulu, nanti nyusul. Kasih waktu 10 menit. Apapun syaratnya, berapapun harganya, aku mau bintang timur. Milik Chu sepenuhnya. Selamat ya, direktur yang... Semua pada dia. Dewan direksi. Sebentar lagi sampai. Nggak sampai 10 menit. Pak Surat, sekolah bintang timur ini, Capsek sampai tukang bersihin semua bawah aku. Tadi, ini nih, wilayahku yang Shaokun. Kalau aku bilang timur, nggak ada yang bilang barat. Bang yang jago. Tolong bimbingnya Bang Yang. Yang nggak tahu diri, Li Xiaofan, kita lihat gimana hajar dia. Ching Shuang benar. Lah Niki, akulah yang punya Dongfang Zixing, penguasanya. Lagi pula nanti aku jadi penguasa Dongfang Zixing. Wilayahku. Sampah ini berani datang. Cepat minta maaf ke Pak Yang, nggak lu keluar sekolah. Diam. Kamu pikir aku gampang dibuli? Keluar sini. Aduh, Bang Bah, salah paham. Diri siapa? Zul mati lo. Dia itu siapa? Hajar aja. Udah selesai gini. Asal lu sujud ngaku aku kakak lu. Mungkin aku ampuni nyawa lu. Jadi kakakku. Lu juga pantas. Pak Tua Chu, Nona ada ini berulah di wilayah tu, malah mukul orang. Nona? Bapak panggil dia apa? Tadi lu bilang, mau jadikan guru jadi adik. Nona Chu, Li Xiaofan cuma guru magang, nggak perlu bapak kasih. Dia kehormatan segitu. Dia direktur utama baru di sini. Hadiah ini puas kan sobat muda? Perhatian banget kakek Chu. Ini semua ide Liana. Semoga sobat muda ke depan lebih didik anaknya. Ada apa? Direktur utama udah di tangan bisa kabur? Tahan. Keluarga Chu kuat. Lawan langsung cari mati. Baru dengar kabar, Nia dari Jiangbei udah jalan. Daftar aset sekolah, Pak. Aku udah suruh orang beresin. Lagi, besok ada lelang. Ada sepotong kayu 1000 tahun. Kayu naga. Turun item utama. Itu tak kan pusat formasi. Pak tertarik? Kalau gitu aku atur sekarang. Buat lihat. Gak apa-apa, duluan. Tunggu aku di mobil. Siapa? Kamu nih, aku tadi khawatir yang Shaokun. Si brengsek itu bakal bikin kamu mati. Tapi ternyata kamu berubah. Jadi direktur utama. Cuma beruntung aja sih. Oh iya, kamu juara sains. Kok sampai guru olahraga? Jangan tanya ngegas yang Shaokun. Terus dibuang ke lapangan. Makan debu aja lah. Mulai hari ini, kamu jadi wakil kepala sekolah. Kak Fan, keluarga yang diam-diam, mindahin aset sekolah, catatan keuangannya aneh. Jiangbei.
Awas ya. Pak, villa ini dekat banget sama sekolah. Lingkungannya sepi asri. Udah balik nama ke Pak? Aliran bumi kumpul. Energinya lumayan. Lumayan. Malam ini jangan pulang. Cepat amat, apa Pak udah berubah pikiran? Duduk, lepas sepatu. Kue lepas, Pak. Lantainya nggak dingin. Mending keranjang aja. Fokus, tenang pikiran. Turunin napas ke perut. Oh, ternyata cuma latihan doang. Harkin ya. Ini naga tersembunyi dari Taishuan. Seberapa Loe paham? Tergantung nasib Loe. Aku naik ke pemurnian Ci awal. Bakatmu lumayan. Bahan di daftar ini. Selain kayu naga turun. Lainnya cepat kumpul. Aku pasang formasi pengumpul energi di sini. Siap guru, langsung kerjakan. Halo Bali, Nona besar ada urusan mendesak. Nanti 100 juta di kartu. Ini sedikit dari dia. Kasih. Ini kan secara kelas atas Ouyang. Nona Chung gak datang, kamu pantas masuk. Pasti nyusup. Buat makan gratis. Pak, tunjuk undangan. Diundang teman. Gak ada undangan. Gak ada undangan, berarti mau maksa masuk. Orang, seret dia keluar. Siapa sentuh tamu istimewa? Kamu apaan? Keluar. Iya, aku keluar sekarang. Urusan kemarin belum aku beresin. Awas, aku usir kamu juga. Pak Li, maaf, kurang aja. Berhenti! Ciu Swepa! Nih, bakal berani sentuh perempuanku. Minggir. Siapa perempuan kau? Menolongku! Modal muka aja. Berhenti! Maaf, guru. Cepat minta maaf. Kalau enggak, kakekmu enggak nyelamatin. Iya. Guru, biar aku layani. Nggak usah repot orang luar. Guru, kita masuk. Pak Li setuju di bilikku. Kalau enggak, aku pergi. Kalian ngobrol aja di sini. Guru, aku salah. Pak Li, aku salah. Itu dua orang, matanya sombong banget. Sekarang malah urusi orang nggak berguna. Selamat datang di lelang. Aku pembawa lelangnya. Mari kita nikmati barang berharga. Lelang dimulai sekarang. Jing. Tunggu aja. Barang pertama, mangkuk perunggu kuno. Harga awal 1 juta. Kekuatan Phoenix. Lumayan, menarik. Anggap aja ini hadiah terima kasih dari PR. Uang ini mulai keluar. Aku ada 6 juta ya. 10 juta. Aku teriak sekali. Dua cewek ini. Kok malah berantem sendiri? Sekarang barang paling istimewa. Kayu naga turun! Baru dihasilkan 1000 tahun sekali. Harga awal 1 miliar. Kayu naga turun itu 2 miliar. Li Xiaofan. Kalau lo jago, rebut aja sini. Ini kartu spesial Ouyang, hajar yang Xiaokun mati. Guru, aku transfer uang tunai. Mau berapa lo bilang? Biarin dia beli. Dia pasti ngasih. 2 miliar kedua kalinya. Tio. Lai Xiaofan,
Kamu punya 2 sponsor, nggak mempan. Cut kah? Jangan keluarlah. Persepsinya lumayan. Sayang lo berani-berani sama tuan muda yang nggak halangin jalan keluarganya, kayu naga turun sama kamu. Nggak bawa. Lihat lo punya nyawa, ambil. Datang sendiri, masa nggak diterima? Serahkan nyawamu. Tidak mungkin. Jangan-jangan kamu Niko Konser. Aku nggak percaya. Ampun, Master, ampun. Aku salah. Tolong lepasin aku. Kurang ajar dewataku. Mau hidup juga. Naif. Monster. Komik sejati Taiwan. Basis formasi jadi. Sekarang waktunya aktifkan roh formasi. Batu campur langit Cutianjeng mengandung kekuatan primordial. Pas banget buka segel. Daging kaca ini beneran jiwa Phoenix. Karena udah buka segel. Jadi roh formasi dewata dengan patuh. Naga dan Phoenix saling untung. Formasi pengumpul roh selesai. Mata dewata tak terbuka. Keluarga Chu beneran. Nemu masalah susah. Guru, Chu sama Nie udah lama musuhan. Nyehu, kali ini cari dendam. Pasti, bantai besar-besar. Udah banyak dibantu keluarga Chu. Karma ini aku yang tangguh. Ada guru isi. Keluarga Chu, selamat. Guru udah datang. Nihu galak banget. Keluarga Chu kali ini kayaknya nggak selamat. Kalau aku mati, minta tolong Pak, bawa Xuelian pergi dari Chuzhou. Kayaknya lu udah pikun. Percayain kakak kedukun sialan ini. Guru aku ada. Nyehu, gak apa-apanya. Jangan kurang ajar. Lo beruntung, bocah. Aku urus urusan penting dulu. Lepasin lo dulu. Mukulin murid aku di Chuzhou. Artinya mukul muka Li Shizhen. Aku remukin semua tulang lo. Senti-senti jadi bubuk. Kalau satu jurus nggak bisa bunuh lo, hancurin kultivasi sendiri. Berhenti kalian berdua. Ini udah sampai Feng Yang lu. Kita masih berantem sendiri. Bukannya bikin keluarganya ketawa. Demi Pak Chu tua. Lo aku lepasin dulu. Pas aku tebas, Nihu. Bakal bikin lo kapok. Bos nih punya ilmu luar biasa. Habis hancurin keluarga yang mau jadi ante bos. Hai. Kenapa kakek tua itu belum datang? Xiaokun, Nyehu beneran sehebat itu. Tentu. Hari ini keluarga Chu sama Li Xiaofan matinya. Lo tunggu aja lihat. Li Xiaofan bakal dikoyak-koyak jadi potongan.
Dendam bunuh kakak Cu Anji. Hari ini harus selesai. Kakak lo bikin jual narkoba. Aku bunuh dia untuk bersihin masyarakat. Gak usah banyak omong. Hari ini lo bayarnya. Kurang-kurang aja. Aku pemilik pusat ini. Li Shizhen. Kamu udah bisa menyentuh tingkat master sejati. Selaka! Nggak ada yang hadang dia di Chuzhou. Menang, bosnya jagoan. Hahaha, siapa lagi? Chu Tianqiang, bersihin leher lo. Naik ke sini. Bunuh lo gampang banget. Tadi mati. Bawel banget sih. Bunuh lo. Gampang banget. Kari mati. Anak ini ternyata pendekar besar nyamar. Nah, gue punya tubuh emas. Lihat lo bisa apa-apain gue. Nggak bagus. Orang ini dalamnya nggak ketebak. Cepet kabur. Lo nggak boleh bunuh gue. Guru gue itu. Musuh mati kebanyakan ngomong. Semua gara-gara dia ngerayu gue. Bunyi nyawa gue, Kak. Lurus semoga. Cepet pergi. Jangan kotorin mata Bang Fan. Lu kowo brengsek. Lu duluan ngehalangin gue pakai mobil mewah. Sekarang pura nggak kenal, gue lawan lo. Yang Shao Kun, urusan lo belum selesai. Pergi. Kapan? Gue pergi sekarang. Itu, Tuan Li pemilik pusat tadi di rumah Chu. Lo bilang mau ajarin gue. Master Li, salah paham. Oh ya? Kalau soal pangkat di persilatan, lo panggil gue Sinyo. Nanti gue lihat lagi. Kalian nindas orang pakai kekuasaan. Ini ring jadinya nasib kalian. Mangsa yang enak banget. Master Liu. Isako, masih ada harapan sembuh. Master, asal nyelamatin nyokap gue, berapapun kami bayar. Ini bukan soal uang. Nyonya ini kena racun hantu yang paling jahat. Ini karya aku, setahun olah tenaga dalam bikin Piu Hui Tiandan. Kalian tulus banget, aku kasih aja deh. Tapi upacara ngusir setan selanjutnya, biayanya gede banget. Kami jual rumah, pasti bakal balas budi kok. Tunggu dulu. Barang ini dimakan, kayaknya bukan nyelamatin, tapi bunuh orang ya. Xiao Fan, apa kamu bisa lihat penyakit? Pernah ke Wanhua Hutong? Iya. Beli sayur sering lewat situ. Itu pasti, kena energi jahat dari sana, terkena arwah kaget. Kosong. Apa sih energi jahat? Kamu ngerti apa? Kalau sampai telat diobati, berapapun duit gak nyelamatin. Ya wah, istri kamu, keluarga bodoh semua, aku gak mau urus lagi. Mau pergi nggak segampang itu? Kamu... Mas tak kuat banget gini. Ending ikut kami ke Wanhua Hutong. Kalau Mas tak bisa selesai, sebut aja harga. Tambahin NO1. Menjaga. Aneh, tempat ini terbengkalai tahunan. Kok ada satpam sih? Istri aku kerasukan sini. Aku panggil Mastah buat lihat-lihat. Masuk aja. Kamu belum kelihatan ya? Hantu gentayangan. Berani macam-macam di depan aku. Bilang jujur. Tadi, ada masalah nggak? Mas tak ampun.
Aku cuma mau nipu duit. Salah aku, salah aku. Jangan dibuang. Obat penawarnya, cari cepat. Hah? Ini kita di mana? Sadar, beneran sadar. Anunya diambil arwahnya setan. Sekarang setannya udah diusir. Arwahnya balik lagi. Kalian antar ibu pulang. Biar aku urus selanjutnya. Kalian pergi aja. Aku mau bersihin ini. Biar nggak ada celaka lagi. Mas, lagi jalan sendiri ya. Mau beli bunga? Bunga Kak, enggak, bunga 1.000 depan, bisa juga ke rumah aku. Nanti lihat-lihat bunga lain. Iblis rendahan kayak gini. Berani-beraninya mau ingkarnya aku. Gak usah banyak omong, serahin semua energi yangmu. Energi yangnya bersih banget. Kualitas terbaik. Energi Taisua milikku. Mana bisa setan kayak kamu? Terima. Kekuatanku. Ada dewa tertinggi. Buka. Ternyata ada makam kuno di sini. Kena sama aku. Sial banget loh. Ke Batu Huntian. Berani-beraninya ikut ke sini. Hari ini energi True Chimu. Jadi pupuk buat barang berharga ini. Nggak mungkin. Mau main-main? Aku temenin lu main. Ini tekanan apa ya? Serahin Batu Huntian. Jika diri sini 100 tahun tebus dosa. Mungkin aku bisa biarin lo hidup. Mimpi aja. Keluar, Tihu. Ini boneka mayat besi. Aku habisin 10 tahun. Waktu dia hidup, dia master kungfu eksternal. Sekarang jadi Raja Mayat 1000 tahun. Gak tembus senjata, kekuatan gak terbatas. Robek dia. Mayat busuk. Tanpa jiwa doang. Masa itu jurus mematikan. Satu tamparan aja langsung hancur. Ampun, dewa besar. Ini Batu Huntian. Saya kasih sekarang. Buang-buang waktu. Barang berharga udah jadi milik. Bisa lepasin aku nggak? Lepasin kamu? Kamu penuh aura iblis. Kebetulan aku juga butuh. Mau ngapain kamu? Atau mati. Enggak mau. Aku jadikan kamu tuan. Karena udah tunduk, tubuh iblis nggak bakal. Duduk langsung kelihatan wujud asli. Ini wujud Dharma yang aku latih belasan tahun. Ternyata kamu hancurin. Karena jadi budakku, harus ikut aturanku.
Konsentrasi energi spiritual sini, masa sih bisa lebih kental 100 kali gangguan Hua. Phoenix! Ini hewan dewa. Berdiri di sana. Menurut ya, aku mau kau mati jam 3. Buat apa nunggu jam 5? Aktifkan batu campur langit untuk alat iblis sebagai... That right. Have you got aku kultivator iblis mulia? Mulia apa? Pelayan setia dari Tuan yang mulia. Aktifkan formasi pengumpul roh. Kukira aura iblisku bakal diserap ini. Nggak taunya malah meningkat. Ikut orang sinting ini. Nah. Tuan, beruntung banget. Jaga tempat ini baik-baik tanpa izinku. Nggak boleh keluar halaman sedikit pun. Siap, Tuan. Hati-hati, Tuan. Selamat jalan. Pak, datang kali ini. Mau minta tolong. Dengar Bapak sama Master muda legendaris itu. Hubungan dekat banget. Memang ada hubungan. Gimana? Atasan mau kenal tuan itu? Ada tugas yang pelik. Masalah besar. Nggak bisa tanpa tuan itu. Makanya... Apa? Perkenalkan dong. Tuan Lee, datang tanpa diundang. Mau minta bantuan tuan? Jaga bintang besar, keamanan Murong Huansha. Upahnya 10 miliar. Maaf ya, aku nggak ada waktu. Bapaknya Murong Huansha, itu teman lamaku, juga rahasia. Kepala Product Gen, kekuatan asing. Mau culik dia buat ancam bapaknya. Konsekuensi nggak kebayang, kita baru dari Shushan. Sampel asli teknologi rahasia. Tolong, Tuan Lee, utamakan kepentingan bersama. Shushan, Tuan Lee, yang dikirim kekuatan asing, semua pembunuh top, cara mereka kejam. Murong Huansha sekarang sudah diawasi diam-diam. Situasi genting banget. Tuan Lee, setelah aku kasih satu batu hantian lagi. Buat jalan kultivasimu. Sangat bermanfaat. Ini bisa aku setujui. Tapi aku punya syarat lagi. Aku mau kepemilikan gangguan Hua. Nggak masalah. Tempat angker itu, pasti selain kamu nggak ada yang berani ambil. Ya ampun, itu bintang besar Murong Huansha. Bintang lebih cantik dari TV. Huansha datang. Perkenalkan, ini Tuan Lee Xiaofan. Beberapa hari ke depan, jaga keamananmu. Dia? So, kamu bercanda, kan? Aku cuma kagum sama orang yang satu tepuk tangan bunuh Niehu. Pendekar muda, itu baru pahlawanku. Orang biasa kayak gini, mending jangan bikin celaka aku dan dia. Aku pendekar muda tuh. Pendekar seperti naga. Masa kamu orang biasa? Bisa klaim-klaim? Sudahlah, jangan hirauin penipu. Ayo, kita pergi. Kalau benar ada pembunuh, keluar biar aku lihat. Pembunuhan, ya? Kamu yang nyelamatin aku. Karena udah janji sama Surong, aku pasti jaga kamu aman. Hei, ini Kak Fu Qingming dari Haidong. Aku Huansha. Aku undang kakak ke Chuzhou. Iya, jadi bodyguard pribadiku. Pak Zhang, kita urus urusan. Perlu? Siapa orang kecil kayak gini? Ayo, cepat urusin selesai. Aku resmi ngasih tahu kamu. Tugas jagain Murong Huansha. Kami makan tutul ambil alih sepenuhnya. Kamu bisa mundur sekarang. Pura-pura budet? Skill kampungan kayak gini? Nggak pantas jagain. Ba Murong. Udah ngomong? Minggir lo, nggak usah diantar. Li Xiaofan. Hantian ngomong gini sama aku. Kamu aja melangkah masuk ke pintu rumahku pun nggak pantas. Aku dengerin kamu ngomong. Udah kasih muka besar buat kamu? Udah kasih muka nggak mau?
Berhenti! Demi sampah ni, masalah nggak sebanding. Lu beruntung. Tadi kenapa nggak biarin aku habisin 2 sampah ini? Balut kecil! Nggak lama loncatnya. Bak Murong. Ini Kak Senior Singgi. Kucing Ming dengan dia jagain. Lala pun nggak masuk. Udah lama denger nama baikmu. Beneran kayak bidadari turun. Nama besar Kak Fu, udah lama aku dengar. Tapi soal Li Xiaofan itu, Jangan sebut sampah itu. Tadi kita datang ke rumah. Kak Fu cuma keluarin tekanan. Si Li Xiaofan itu takut sampai nggak bisa gerak. Tenang aja. Aku cuma bikin dia takut doang. Lawan denger aja nama aku. Pasti takut setengah mati. Nggak berani macam-macam. Kakak Senior Xingyi. Itu doang? Lalat kecil. Males banget gebukin lu. Jangan bunuh aku! Karena lo pewaris aliran Xingyi. Punya nilai sandera. Ayo bawa pergi. Pak, ini kecelakaan. Yang penting si Li Xiaofan itu. Nggak koordinasi. Jangan banyak omong. Lu sujud. Tetap harus lu balik. Fu Qingming, lo sampah. Bikin gue celaka. Pak Li, aku Pak Zhang. Ada urusan penting sama Pak. Ya ampun, hantu! Tuan, lihat. Ini yang katanya. Salam tahun baru celana merah. Ini bukannya anggota macan tutul, Pak Zhang. Malam-malam sujud besar. Ada perlu apa? Pak Li, sungguh. Anak murung kena masalah. Hal kecil begini. Ngapain minta tolong orang kecil kayak gue? Li Xiaofan, jangan nggak tahu diri. Satu kata lagi. Berikutnya, kepala lo yang copot. Lu, tunggu aja. Nggak akan lepasin lo. Aku, Taishuan Tianzun yang agung. Masa biarkan manusia biasa. Panggil datang. Usir Tunggu aku gabungin formasi roh. Gabungin dan perbaiki formasi naga tidur ini. Kayu penjinak naga jadi jiwa naga sejati. Shuishi, tunggu aku sebentar lagi. Hormat saya, guru. Bilang aja, ada apa? Pak Li! Murong Huansha di kulit perampok. Mohon Pak Li besar hati. Turun tangan nolong. Mohon guru berubah pikiran. Tim makan tutul dan Fu Qingming. Memang Murong Huansha sendiri yang nyari duluan. Dia nggak percaya aku duluan. Maka buah hari ini harus dia sendiri yang rasain. Kalian pulang aja. Pak nggak mau turun tangan. Aku nggak berani maksa. Batu hantian ini sama surat Gang Fanghua. Anggap aja maaf buat Pak Li. Kualitasnya lebih bagus dari punya Lian Yu. Malah lebih unggul. Mengolahnya kekuatan pasti naik level. Tunggu. Yo. Demi kalian berdua. Aku kasih dia kesempatan lagi. Ini Kak Senior Sekolah Xingyi. Benar-benar pengecut. Guruku sebentar datang. Kalian nggak bakal selamat. Pasha, tembakan musuh gencar. Sama sekali nggak bisa masuk. Wakil Ketua Ren cuma bisa minta, Pak turun tangan. Kalau Fu Qingming kenapa-kenapa, itu mencemooh sekolah Xingyi. Aku turun gunung cuma buat urus masalah ini. Aku Ren Tianxing udah sampai. Beberapa pencuri hari ini pasti mati. Master Ren, tembakan musuh ke janja. Untuk jaga-jaga, mending pakai rompi anti peluru. Konyo, apa kau hina? Aku setengah Grandmaster, rompi anti peluru. Kalau terdengar, muka aku Ren Tianxing taruh mana? Lau Zhao gimana cara bicara? Lihat, aku langsung masuk. Ambil kepala pencuri itu. Selamatkan Sandra. Kamu nggak bisa. Dari mana bocah kurang ajar? Berani ngomong sembarangan? Hah. Pas veteriner persilatan. Kamu masih nyusu? Tunggu aku bereskan. Pencuri kecil di dalam rumah. Baru ganti orang tuamu. Ajar kabar. Li Xiaofan, buka mata besar, lihat baik. Ini baru ahli sejati. Berani sakiti muridku.
Serahkan nyawa. Kalian orang tua cari mati. Murahan. Kalau yang ini, Orang keji, beraninya pakai senjata berat. mau tak? Ya udah, aku turutin. Ini orang udah puncak tenaga dalam. Levelnya ternyata di atas aku. Muridku, orang galak banget. Gurunya cari bantuan, nanti balik nyelamatin. Guru, jangan pergi dong. Gimana Pak Ren? Penjahat udah kamu tewasin Pak Ren? Para penjahat itu licik banget. Aku lengah sebentar. Serangan diam-diam. Terus sandarannya masih di dalam. Pak Li, minta tolong banget. Pak, udah harus turun tangan. Dengan kemampuannya, bisa keluar hidup-hidup aja. Lumayan susah. Boka, sok jago lo. Aku aja tahan 3 menit. Lo masuk 3 detik, udah jadi mayat. Pak Ren aja nggak kuat. Lo pikir lo siapa? Kalau bikin gerah perampok, ledakin pabrik kimia. Siapa tanggung jawab? Mbak Murong. Kamu telepon bapakmu aja. Mereka ini udah janji. Asal kamu kasih sampel gen, mereka bakal lepas kita. Masa lo Master Shinji? Kirain kayak gini? Pengecut banget. Nyawa aja mau hilang, masih mikirin kehormatan. Aku nanti jadi ketua perguruan. Aku nggak boleh mati di sini. Muka perguruan Xingyi lo hancurin dibanding lo. Li Xiaofan ngadepin pistol. Setidaknya berani bertarung. Bang, kau ni pengecut Sampai aku nggak tega lihat. Mending kita bunuh aja. Nggak buru-buru. Udah pasang di sini. Bom waktu. 2 menit lagi cabut. Aneh banget. Aku malah bersyukur. Nemenin aku mati bukan kamu, tapi sampah lo. Aku udah datang. Li Xiaofan. Pengecut, aku kasih kamu kesempatan. Bunuh bocah ini. Aku lepasin nyawa kamu. Beneran? Ini gampang banget. Minggir. Aku bisa kasih kamu 1 kesempatan. Li Xiaofan. Kamu pikir kamu jagoan? Gue dari kemarin. Udah malu banget. Lagi cari tempat marah. Kamu mati gantiin gue? Semoga kamu sama Murong Huansha jadi pasangan di tanah. Goblok. Tanganku, Li Xiaofan. Kamu mati mengenaskan. Benar dia, cultivator. Bunuh dia. Oh, kamu terlalu sombong. Pegang aku. Bawa aku. Hai, kalian gak bisa lihat aku mati. Aku mohon kalian. Minta apa aja, aku kasih. Kesempatan cuma sekali. Kamu udah habisin. Waduh. Semua orang lindungi diri. Enggak. Aku percaya Pak Li. Dia pasti selamatkan Nona Murong. Ledakan sebesar culau. Dewa pun babak belur. Si pembohong udah abu. Kita lihat. Kayaknya ada yang aneh. Menyusut. Mukjizat. Pak Li selamatkan semua. Nona Murong, kami antar kamu kembali. Gak nyangka. Dia master misterius. Gak bisa. Jangan sampai dituduh usir master. Mana muridku, Xing Ming? Dia mau dendam pribadi. Manfaatin situasi kacau buat serang. Yang aku. Pasti ada bayarannya. Rasain racun paku tembus ini. Kalian guru murid sayang,
Udah aku kabulin. Telepon! Suruh dia turun gunung. Kamu mau ngapain? Aku ketua kelompok macan tutul. Kalau kamu berani sentuh aku, gak bakal ada akibat baik. Kamu masih mau ngapain? Pemimpin situ, kan? Aku lumpuhin adik gurumu. Anak muda, kamu Enggak cuma adik gurumu. Si sampah Fu Qingming, aku juga lihat dia meratap di lautan api. Sekarang aku mau bikin adik gurumu punya urat. Lumpuhin. pemimpin, tolong aku. Dengar. Kan Ini tentangan kedua. Berhenti! Kamu berhenti! Pali, situ kuang aku. Bertindak si anaknya. Perhitungan kecil. Kalau dia turun gunung, takut urusan gak gampang selesai. Dia datang, bunuh aja. Aku sudah hubungi bapaknya Murong Huansha. Dia sangat bersyukur sama bapak. Setelah diskusi darurat Semoga bisa mengundang Bapak jadi pelatih utama tim Naga Biru. di kehidupan sebelumnya, banyak penguasa. Semua sujud di kaki. Tim Komando Dunia Fana. Apa istimewanya? Tapi, sampel geng Gunung Shu sih layak diteliti. Aku cuma tanggung jawab pelatih. Urusan lain gak peduli, semua ikut aturan Pak Li. Kamu bilang pasir gua. Kualitasnya kurang bagus. Panggil! Pasir ini lumpurnya terlalu tinggi. Kalau masalah, bisa masuk penjara. Masuk penjara. Gak tanda tangan. Gua bikin kamu masuk ICU. Tanda tangan ini, kamu hancur. Xiaofan, kok kamu datang? Kamu muncul dari mana? Jadi mati, ya? Berani campur urusanku? Aku tanda tangan. Habisi, bro, habisin mereka. Dua ini nggak tahu diri. Cepat lari! Siapa berani sentuh temanku? Aku lawan lagi dengan siapa aja. Masih bodoh aja. Tapi, yuk keluar, gerak dulu. Xiaofan, ini kupu-kupu dari kampung, agak suka berantem. Kalian habis! Bah, ada yang bikin onar. Di proyek pinggir barat, ya. Nak, sekarang berlutut dan sujud. Mungkin aku masih bisa pertimbangin kasih kamu hidup. Kok ini si setan hidup? Pak Li. Bang Ba, ini dia. Bang Ba! Bang! Kamu salah. Tutup mulut. Kamu penting keluarga Chu. Berani macam-macam sama Pak Li. Aku nggak tahu dia berani lawan kamu. Aku ganti rugi di sini. Minggir! Cao Zhan Hong saudaraku. Ngerjain dia sama ngerjain aku. Chen Xianfu. $1 juta. Setelah proyek ini selesai, bisa jemput ayah ke sini. Nikmati masa tua. Dulu ayah dibunuh orang jahat, aku bunuh diri, pindah ke dunia dewa. Perpisahan ini ternyata 3000 tahun di kehidupan ini, aku nggak biarin kamu ngerasa nggak enak lagi. Hei, tukang batu! Penanggung jawab kalian di mana? Suruh dia keluar temui aku. Wah, gila! Ini Li Xiaofan kan? Wah, ya benar. Lama nggak ketemu. Masih kelihatan miskin.
Dengar kamu sekolah guru? Kok nggak ngajar lagi? Jadi kuli di sini? Setidaknya teman sekelas, jangan gitu dong. Siapa yang kasih izin kalian? Orang yang gue mau parkir di mana aja? Lu berhak ngomong? Dikasih muka nggak mau? Panggil bos lu keluar. Mana ini listrik statis? Gue bosnya. Mau bahas apa, bahas aja. Proyek Gang Wanhua ini puluhan miliar. Ini punya lo katanya. Kalau lo mau jadi bos, bersihin sepatu gue. Gue kasih 10.000. Sepatu lumayan. Sayang jalannya salah. Gampang patah. Lu bilang apa? Muka gue. Li Xiaofan, percaya gue satu telepon bikin lu besok di Suzhou, bata aja, nggak bisa angkat. Adikku udah kritis. Jangan panik. RS mana? Gue langsung ke sana. Hai, gue ngomong sama lu, lu berani pergi. Aja, mobil gua. Utang lama dulu. Nanti gue urus sama kalian. Zhang, Xiaofan, lo udah datang. Dokter baru kasih surat kritis. katanya suruh masuk. Lihat terakhir. Percaya sama gue. Ada gue di sini. Raja neraka pun gak bawa dia pergi. Buka mata dewa tertinggi. Ini yang lo bilang operasi kecil. Kak Xiaofan, jangan salahin kakakku. Dia emang gak mau ngerepotin. Man repot. Kalau panggil gue, Kak, nyawa lo wajib gue urus. Capek banget apa gue mau mati? Ada gue di sini. Lo mau mati aja susah. Pohon kering bertunas lagi. Balik yin yang, pergi. Inai. Pergi. Lo ngapain? Pasiennya emang udah. Hah, kepala. Tanda vital pasien normal. Ini keajaiban medis apa? Keluar dulu, nanti ngomong. Xiaofan, utang budi gede nggak usah makasih. Ke depan, kalau perlu naik pedang atau laut api, aku siap panggil aja. Sesama saudara, nggak usah gitu. Kemarin, Shen Xianfu, entah dengar dari mana. Proyek Wanhua Hutong, kalau aku kasih proyek itu ke dia, dia bakal hubungi ahli, pasti bisa nyembuhin adik. Tapi ternyata dia udah tanda tangan kontrak, terus ingkar janji, dia di Hotel Kaishuan. Katanya rayain dapat proyek, pasti nggak boleh ketinggalan. Bos yang asli. Katanya bos Wanhua Hutong. Sulit ketemu, kayak naga cuma kepala. Makanya Pak Chen jago. Penanggung jawab di sana. Cuma orang bodoh. Aku cuma pakai sedikit trik. Dia langsung nurut tanda tangan. Pak Chen hebat. Ayo, sama-sama cari duit. Cheers, cheers, cheers. Ini dari bos. Dikasih menu andalan. Ini bawa apa sih? So, ini maksudnya apa? Gue ngeluarin duit banyak buat booking ruang VIP. Kalian berani kasih gue sampah? Sampah ya, makan sampah. Nona Uya! Nona Uya! Kok Anda bisa sama seorang kuli bangunan? Ini Wanhua Hutong, bos yang asli. Juga laki-laki PR. Li Xiaofan! Bos Wang Hutong! Kami nggak tahu itu Anda. Ini gara-gara Chen Xianfu hasut. Kami ditipu. Semua pergi sana. Makasih Pak Li!
Saya tunggu di mobil. Sekarang kita ngobrol nostalgia. Kapan, Mas Fat? Demi teman lama. Ampuni aku dong. Aku buta. Aku binatang. Kalau aku salah sama kamu, pasti aku ganti rugi. Bikin cek kosong buat Zhao Janhong. Waktu nyawa adik ah. Kok kamu nggak ingat kita teman lama? Aku salah, beneran salah. Orang brengsek harus dapat bala. Xiaofan, sebenarnya aku mikirin kamu. Jaga orang nggak guna ini. Habiskan sisa hidupmu. Aku Huansha. Aku mau pulang ke Tiongkok. Makan bareng yuk. Anggap aja ini terima kasihku. Nggak ada waktu. Aku saat tutup telepon. Huansha, kamu gila. Kenapa ditolak? Film sutradara Leon, nggak mau jadi aktris internasional. Aku pulang ke Tiongkok ketemu seseorang lebih penting dari Oscar. Orang berani, matikan teleponku. Aku pikir aku jatuh cinta sama dia. Xiaofan! Keroyak berhenti total. Listrik dan air diputus. Pasir dan batu berhenti dikirim. Kemarin ada sekelompok preman. Masuk pukul semua orang. Rugi jutaan. Atau kita cari keluarga Chu karena mereka mau main. Kita main sampai habis. Keluar sini. Gerakan bagus, pantas bisa bikin cacat. Anak tuan muda kedua. Malam ini jamuan keluarga Chen mengundang Pak Li datang. Jamuan Homan. Kalau nggak berani datang, bisa sujud di depan rumah Chen. Ketuk kepala 3 kali di pintu. Balik bilang majikanmu. Datang tepat waktu. Oh, satu hal. Ganangan tadi nyaris melukai saudaraku. Mau apain lu? Lian Yu. Bikin dia habis. Selamat-selamatnya. Sayang, malam ini kalau Li Xiaofan berani datang, pasti nggak balik lagi kan? Pasti dong. Aku emang jenius bela diri. Kali ini malah ngundang ketua tim khusus naga hijau. Le Yuntian, Li Xiaofan punya 3 kepala 6 lengan. Tetap mati di sini. Orang nomor 1 tujuh. Kal, kita pengaruh gede banget. Liao Xiaofan. Liaofan. Nama itu udah bikin kupingku kapalan denger. Katanya dia baru jadi... Struktur utama naga hijau. Aku pengen lihat apa pantasnya dia. berani rebut cewek gue. Di Chuzhou, siapa sih yang nggak tahu Chu Suelian cewek taksiran gue, Le Yuntian cewek incaran gue. Datang! Ini siapa? Oh, kok datang sendirian? Mana Nona Uyang kamu? Udah ditinggal ya? Mau mati masih sempat. Cinta-cintaan. Hari ini lu nggak lolos. Pelajaran kemarin belum cukup buat lo. Berani, orang di rumah keluarga Chen. Xiaofan! Chen Xianli. Lian Yu. Robek dia. Perempuan siluman! Gue bunuh lu? Hai, Jok, pemurnian tubuh. Pantesan aja badan si bocah ini kuat banget.
Kalau gitu, sampai jumpa. Kekuatannya gede banget. Gua nggak mau campur urusan pribadi. Tapi gue, Lai Yuntian, sekarang mau ambil alih urusan ini. So William, Kamu sini. Apa kamu khusus nyari gue? Kita nggak ada hubungan. Jangan sok-sokan. Murid terlambat. Ganggu ketenangan guru. Murid merasa bersalah. kamu naksir aku kan? Hari ini kasih muka sama kamu. Hancurin dia sampai ludes. Datang ke sini hari ini. Lei Xiao, tolong aku, tolong! Lisa, kamu berani bunuh orang di depanku? Kamu pikir aku Lei Yun mati? Ada yang nggak berani. Ada aku, siapa lawan? Keluarin tenaga dalam. Bahkan pelindung tubuhku nggak bisa nahan. Shinju Naga runtuh. Cuma gini. Gak mungkin. Shinju, harimau emas. Tuan Li, ampuni. Biar dia mati di misi. Lebih berguna buat guru. Kamu harus berterima kasih. Muridku minta ampun buatmu. Bunuh aja. Tanganku kotor. Serahkan padamu. Paham. Pasti nggak ada cara lagi. Nganggu pemandangan tuan. Makasih guru udah ampuni. Pak. Keluarga Wu Qingshuang. Chongshan, anakmu yang hebat didikanmu. Dulu waktu miskin. Kayak lem lengket, nempel terus sama King Shuang kami. Sekarang udah deket sama perempuan kaya raya, langsung ninggalin King Shuang kami. Ini namanya apa? Ini Chen Shimei. Aku setia nunggu Shelfa. Meski dia miskin, aku nggak keberatan. Tapi sekarang dia berubah. Sampai aku nggak kenal lagi. Mungkin salah paham. Anak Xiaofan ini. Aku lihat dia besar. Bukan orang gitu. Apa salah paham? Dia mobil mewah, rumah mewah. Itu hasil kerja dia sendiri. Pasti disokong perempuan kaya, teman lamamu yang udah mati itu, sebelum meninggal, tapi ninggalin kami ibu dan anak yatim. Sama kamu. Kamu cuma lihat anakmu, ngerjain kami. Mbak jangan marah. Aku panggil anak nakal tuh. Biar dia minta maaf ke Qingshuang. Asal dua anak itu baik-baik. Tulang tua ini rela jual darah. Sekan. Lo. Oke, dua pilihan. Pertama, suruh anakmu langsung nikah sama Qing Shuang. Kartu guide semua sertifikat rumah ke Qing Shuang. Kedua, kalau beneran gak mau lanjut, ya bayar ganti rugi masa muda dan mental. Cocok 5 juta. Oh, boleh kurang 1 sen. Aduh, kan Cai Mei datang. Berani tunjuk muka. Pak, di mata kamu. Cik cuma sebulan gak ketemu. Tapi di hatiku, itu udah 3 ribuan tahun yang lama. Aku datang, ya. Aku datang. Datang aja udah bagus. Minta maaf sama Tante Wu. Kamu nggak usah dengerin. Mereka ngomong ngaco, bikin fitnah mulai hari ini. Di dunia ini, nggak ada yang bisa bikin. Keluarga kita ngerasain nggak enak sedikit pun. Aduh. Gede banget omongan. Kamu sadar dong? Kamu yang selingkuhin Qing Shuang. Xiaofan, kalau kamu mau balik, kita masih bisa.
Kalian yang pinter. Medat balik hitam, jadi emang bikin orang melongo. Halo Om Lee. Pertama ketemu. Tunggu, aku pacarnya. Acaraku. Oh yang peyah. Dengar Om datang. Aku bawa oleh-oleh buat Om. Jangan keberatan. Ini, wah, mahal banget. Kamu pacarnya si Van, ya? Panggil PR aja. Kita satu keluarga kan? Yang penting Om sehat. Udah bikin aku seneng banget. Baru masa cualian. Mereka nggak ada di sini. Cuma aku yang dengar kabar. Nangkep momen ini. Temui orang tua si cowok. Dapat restu dari Om Lee. Sisi istri udah aman. Li Chengshan, lihat gak? Anakmu jadi gigolo udah? Sampai segitunya? Pasangan Nesu. Udah ngerjain kita ibu anak. Masih punya muka nggak? Bahkan nyemir sepatu Om Lee. Nggak pantas banget. Kamu di luar sana. Nggak main cowok lain. Berani balik nuduh. Kamu bawa kabur. Aku setia sama Van. Hubungan kita bersih. Bersih. Ini surat aborsi kau. Sambil jadi mainan. Masih mainin Om Lee. Jadi cadangan. Murahan kayak kamu. Siapa yang kasih muka? Kalian benar-benar kelewatan. Aku buta. Masih mau jadi besan sama kalian? Apa nggak usah pusingin, nggak worth. Om Lee. Anak Om. Sekarang jadi orang besar beneran. Bahkan orang terkaya secujau aja lihat muka dia. Preman pasar kayak gini. Nggak pantas disamain sama dia. Proyek Gangwan Hua. Sekarang punya Om Lee. Dia benar-benar orang berharta. Puluhan miliar. Ini beneran? Pemilik tanah itu dia. Demi Pawu. Hari ini nggak bunuh orang. Tapi mulai sekarang, hubungan keluarga kita putus. Kalau berani ganggu lagi, bapakku. Ini bakal jadi akibatnya. Kak, hati-hati tangga. Bangso! Kak, belain kita. Iya bangso! Kita nggak terima gini. Sekarang di Chuzhou, cuma elu yang bisa ngelawan dia. Dengar-dengar dia lagi naik daun. Anak nggak tahu diri. Dasar orang bego. Gerakannya memang aneh. Anjing pun lihat tuannya. Karena lu pada benci banget, gue bantu kalian ambil untung. Katanya bapaknya yang nggak tahu diri. Baru sampai Chuzhou. Ya duluan dari keluarga dia. Main dikit. Nah gitu dong. Nggak. Benar. Ini tuh kakeknya. Orang yang Bangsong mau kasih pelajaran, Uran Kren, RLV si rambut kuning. Kamu lihat kan? Jangan sampai mati. Tapi bikin dia bangkrut semua tabungannya, bikin dia takut setengah mati. Tenang aja bos. Urusan pura-pura nabrak, gue juaranya. Minggir. Barang mahal pecah. Lu nggak sanggup ganti. Aduh, sialan. Pusaka keluargaku. Ini lu yang nabrak gue sendiri. Gue diam aja. Omong kosong lo. Tua bangka. Gue jalan baik-baik. Lo tiba-tiba belok nabrak gue. Pak, semua orang lihat kan? Ini barang resmi. Oi. Gue rela ganti nama. Jelas lo sengaja nabrak. Dan botol murahan ini kelihatan bikinan modern. Lo mau cari ribut? Woi, ada cewek cantik juga nemenin. Dengar ya di sini. Gue yang bilang ini barang berapa? Bro, ada orang pecahin barang toko. Mau mukul lagi. Nggak bawa bodyguard. Rame banyak omong yuk, masuk toko, ngobrol santai. Soal ganti rugi, nggak punya duit bayar nggak apa. Badan kamu lumayan mahal. Aku hari ini temani, Pak lagi senang keluar. Gak mau basa-basi. Gak mau bikin Pak kaget. Bukannya cuma duit. Di rekening ada 10
Pinnya 6 angka 8, ambil duit, pergi. Bayar, nggak bisa. Ini jelas dia pura-pura jatuh. Itu 10 juta loh. Pak, nggak apa-apa. Uang segitu buat beli ketenangan. Nggak seberapa. Jangan marah, bikin sakit, Ci. Punya duit aja sombong. Lu pakai duit ini gue. Lu kira gue kurang duit 10 juta lu? Gue mau keadilan. Kalian rusak pusaka gue. Nuduh gue pura-pura jatuh. Ini tanpa muka gue. Hari ini bayar doang nggak cukup. Uang udah gue kasih lo. Lu masih mau apa lagi? Mau apa? Kecuali lo, cewek cantik ini. Temenin kita masuk ke toko, minum enak. Bikin kita senang dulu. Baru selesai. Oh, yo, pergi. Hari ini bersenang-senang. Setan tua dan lu, cewek nakal. Tadi di luar sok jagoan ya. Gue yang harus rusak. Jangan setan tua. Sekarang bukan urusan lu lagi. Aku Ticu. Hantu, siapa kasih lo nyali sentuh bapak gue? Xiaofan. Nah, Lu akhirnya datang juga, PR. Demi lindungin aku. Papa tadi hampir aja. Mereka mau ngerjain aku. Aku nggak apa-apa. Maaf. Hampir aja bikin Pak luka. Oke, ingat budi ini. Sally Xiaofan kata. Jangan pada ngumpet, turun semua. Sampah! Kamu gerakan lumayan. Tapi jalan barang antik ini punya gue, Pak Liu. Peraturan gue, aturan tertinggi. Lo berantem di toko gue. Lu kayak saudara gue. Dan hancurin barang berharga di toko gue. Hari ini lu nggak keluar 1 miliar. Malaikat pun nggak bisa nyelamatin lo. 1 miliar? Lo yakin punya umur pakai duit itu? Ancam gua. Gue bilang ya. Oh, di atas ada orang. Gua main di 2 dunia. Sekarang gue kasih lo kesempatan. Panggil semua yang bisa. Kalau nggak manggil, Hari ini lo berdua siap-siap hilang nyawa. Xiaofan, gue telepon tim keamanan. No usah. Halo. Ini gue bawa orang datang. Semua. gue tunggu lo 10 menit. 10 menit gak ada. Gue potong dulu bapak lo 1. Lo sentuh anak buah Pak Li. Siapa berani sakiti Pak Li? Gak mau hidup. Oh, anak ini sebenarnya siapa? Apa dewa? Berhenti semua. Akhirnya selamat. Dewa besar yang adil. Kalian harus kasih aku keadilan. Kelompok jahat ini terobos toko aku, rusak, rampok, bakar segera karyawan aku. Nggak ada hukum. Liu Qiang, gue rasa lo yang jadi jahat. Udah biasa semena-mena. Kira kami nggak bisa apa-apa. Bilangin, kali ini lo kena sama Pak Li? Gua kira lo bonus hidup. Ini lo berani lawan Pak Li, gua kira lo udah bosan hidup. Maaf, Pak Li kaget. Salah kami di keamanan. Tolong mengerti ya. Bukannya Song Xiao bilang, baru dapat untung dikit, orang desa jadi kaya mendadak. Helikopter, target terkunci. Gerak, mohon instruksi. Sekarang semua udah pada kumpul. Tadi kamu bilang, Mau ngapain aku tadi? Bang Li, ampun. Kakek Li, minta ampun. Aku buka mata. Mohon lepaskan aku. Biarkan aku hidup kayak anjing. Hancurin dulu ini. Siap, bos. Tuh. ketunggu gua. Hasil kerja keras seumur hidup gua. Gak nyangka, banyak toko besar dengerin lu. Bilang jujur sama bapak. Akhir-akhir ini di luar, lu ngalamin apa sih? Kok lu punya kemampuan gede banget gini? Panjang ceritanya. Ya, Susah dijelasin. Pokoknya bapak tahu aja.
Anak bapak udah mampu sekarang. Dulu kita susah. Agak bakal kejadian lagi. Kakak, aku juga keturunan Lee. Kau nggak boleh ikut sembahyang leluhur, rumah warisan bapak dulu. Aku juga punya bagi. Halo. Pak, kenapa? Itu paman besar lu. Katanya, ritual keluarga tahun ini. Kepala suku keluarin keluarga kita. Gak boleh balik sembahyang. Bilang keluarga kita maluin. Paman besar, paman kecil. Miskin, pembawa sial. Pak, jangan marah. Mereka nggak mau kita pergi. Nah, untuk ritual kali ini, kita malah harus pergi dan harus pergi dengan penuh gaya. Aku mau lihat. Siapa yang maluin keluarga? Lingset. Xiaodong. Fanzi, dengar dari Zhao Zhanhong. Lu balik ke Yungzhou? Kenapa nggak bilang dari dulu? Kebetulan hari ini ultah ketua kelas, Zhang Lijuan, semua di Hotel Besar Yunzhou. Mau rayain ulang tahun dia, lu ikut kumpul dong. Ketua kelas. Xiaofan, jangan putus asa. Yang penting kamu mau belajar. Nanti setiap pulang sekolah aku lesin lu. Kita udah janji, bareng masuk SMA. Pinjam uang sikit dia udah jangan sekolah. Cepet kerja aja. Bener tuh. Kotoran nggak bisa diangkat, sana pergi. Yah, kita pergi. Xiaofan. Ini uang tabungan aku beberapa tahun. Uang jajan, ambil buat bayar uang buku. Nanti kalau sukses, traktir aku makan enak ya. 3 tahun SMP, aku sering diremehkan. Cuma Xiaodong dan ketua kelas Zhang Lijuan yang nganggap aku manusia, apalagi uang buku dari ketua kelas, itu yang nyelamatin sekolahku. Tunggu. Di kehidupan sebelumnya hari ini, ketua kelas di kehidupan sebelumnya pas, setelah ulang tahun ini, hilang secara misterius. Setahun kemudian dia ketemu. Udah gila-gilaan? Udah, gila. Akhirnya dia harus di rumah sakit jiwa, di RSJ. Sekarang mikirnya, pasti dia terlibat. Oke, aku pasti datang. Lihat nih. Antar bapakku ke hotel dulu. Jagain dia. Tenang, Tuan. Tenang, Pak Tua. Aku hisap darahnya. Jangan khawatirkan aku. Jangan pikirin aku. Nikmatin aja. Oke. Ketua kelas. Ketua kelas. Di kehidupan ini, aku Li Taishuan. Aku Li Taishuan. Pasti jagain lo. Masih kurus saja. Masih kurus. Lebih ganteng dari dulu. Makin ganteng, kayak sapi. Pak, Hidup lo lumayan ya. Hai, gitu aja. Sekarang aku buka sendiri. Abang kecil, cari duit dikit. Kata Shang Hong, lu guru magang di Cuzhou. Itu nggak ada masa depan. Mending balik aja ikut aku. Ya. Ini bukan si raja tambal di kelas kita. Kok nggak betah di Cuzhou? Dengar ketua kelas ulta. Mau cari sisa lagi? Ya, susu dari sana bagus. Ya udah kedengeran ini. Lu bilang siapa anjing? Bagus lu. Mulut lu lancar ya. Mau cari gebuk. Lu boh. Ketua kelas ulta hari ini. Aku nggak mau ambil pusing. Tapi siapa yang berani bikin ribut, gue gebuk sampai keluar tai. Heh, Li Xiaofan. Kita tunggu aja. Fan, pegang ini. Nanti ngasih amplop Zhao dan rombongannya pasti ada. Mereka bakal mainin uang amplop buat ngehina lu. Lu pegang ini buat amplop, ini buat jaga muka. Jangan sampai mereka nganggap kita rendah. Uang ini nggak usah dibalikin. Xiaofan, lu dateng. Aku kira lu nggak bisa balik hari ini, ketua kelas. Selamat ulta. Aku bilang datang pasti datang. Si jenius Lia. Datang ngasih ketua kelas, masih harta karun apa? Lu, makasih banget semuanya. Bisa datang ke pesta ultahku. Selamat ultah, ketua kelas makin cantik. Makasih semuanya. Ayo duduk, jangan sungkan. Tenang dulu. Selanjutnya adalah momen seru buka kado. Ayo kita lihat apa yang semua siapin buat ketua kelas. Wang Wei, amplop 1.800. Semoga bang selalu 18. Ling Ling, uang tunai 2.000. Plus 1 set produk perawatan murah hati banget. Sun Jihao. Amplop 5.200. Ini ada maunya ya? Hahaha. Giliran aku, Li Huan. Aku tahu kamu kerja. Naik bus itu capek serawak. Ini BMW seri 3. Biar kamu pakai. Masih
kasih niatnya Bang Zhao. Tapi ini terlalu mahal. Aku nggak bisa terima, ambil balik aja. Li Huan, kamu jangan sungkan gitu. Gak enak, belum apa-ngapain. Jangan bikin aku susah ya bang. Ini niat baik Bang Zhao. Kalau kamu nggak terima, dia malu dong. Mobil ini nggak bisa aku terima. Jangan bikin aku susah. Kita kumpul senang-senang. Jangan gara-gara ini jadi nggak enak. Oke, salahku. Aku yang terlalu mendadak. Nanti kalau kamu mikir lagi, aku simpan buat kamu. Ngapain sok suci di aku? Ayo kita lihat. Si Raja Tam. Li Xiaofan ngasih apa? Liu Bo, ngapain? Itu dari Xiaofan. Balikin. Aduh bang, jangan pelit dong. Li si Genius, lama nggak ketemu. Pasti udah siapin. Hadiah heboh banget. Liu Hahaha, Jimat, ini yang berharga, hadiah 10.000 kali lebih berharga. Apa aku nggak salah lihat? Zaman gini masih ada ngasih begini. Ini yang kamu pergi ke Chuzhou main sebentar, bawa balik oleh-oleh. Lucu banget sih. Aku pakai Taishuan Ci. Gamble, jimat tai. Di dunia kultivasi, susah dapet, berapapun harganya. Mana mungkin kalian, orang biasa kayak kalian ngerti. Cukup. Apapun itu, dakwah bagiannya Xiaofan. Perhatian. Kayaknya sengaja bikin muah. Kak, kamu terlalu ngebelain sih nggak guna ini. Kalau dia beneran peduli sama kamu, meski jadi buruh bangunan, sebulan dapat 3-4 juta kan? Masa cuma ngasih kertas bekas buat nipu kamu? Sampah kayak gini, harusnya di tong sampah. Sekarang kayaknya Dia jadi lebih berharga dari tadi. Liu Bo, kamu perlu mau ngapain lo? Kak. Aduhnya kena kotoran anjing. Nanti gue ganti. Siapin yang lebih bagus. Nggak apa-apa. Ini, si Li Xiaofan yang dibully itu, keterlaluan banget. Ini modal kamu? Li Xiaofan. Latihan 2 tahun jurus pamer doang. Pikir bisa hancurin acara gue. Gak tahu diri. Nyari mati. Pikir gue cuma anak kaya bodoh cuma buang duit. Gue udah belajar sama master hebat. Tenaga dalam gue udah matang. Bulu lu kayak bunuh ayam. Nyari mati. Sampah. Lu kok bisa? Lepasin gue. Cuma segitu doang berani ngaku master. Xiaofan, gue tahu. Gue tahu lo suka diam-diam sama kak. Tapi nggak guna. Lo dan gue nggak bakal dapetin dia. Nasibnya udah diatur. Takdir kayaknya di kehidupan sebelumnya, Kak. Hilang dan jadi gila. Beneran, bukan kecelakaan. Ada praktisi di belakangnya. Menarik. Gue biarin nyawa lo. Pulang bilang ke orang di belakang lo. Suruh dia datang ketemu gue. Li Xiaofan, Lo beneran di luar dugaan gue. Tapi lo nggak tahu sama sekali. Master gue serem bang. Di depan beliau. Kamu cuma semut. Oh coba. Udara di sini kotor banget. Setu pakai high heels. Jalan sama kamu, mending di pinggir jalan naik taksi itu. Nasi jelek bau asap rokok. kamu bahkan nggak punya mobil, nggak mampu beli, berani ngomong besar jagain dia. Naik taksi nggak apa-apa kok. Xiaofan, ayo pergi. Tenang aja. Kedua, hari ini nggak naik taksi. Lepas ikutin semua, lihat nih orang kita nih. Bang Li yang misterius. Mau ku ke garasi, ngambil mobil super bagus apa? Bang Zhao, kamu terlalu muji dia. Kayaknya dia sekarang lagi ngumpet di kamar mandi. Gila-gilaan kasih tip ke driver online. Ini kunci jetakku, nanti suruh Xiaofan cepat bawa. Antar kamu pergi dulu. Di sini biar aku yang urus. Mau lari? Kemana? Fan Xiaodong, jangan kira aku nggak tahu rencana kamu. Kalau kamu berani pinjemin Jetta, jelek itu ke dia. Besok gue suruh orang, hancurin jadi besi tua. Li Xiaofan, mana orangnya? Jangan nanti. Naik sepeda orange jemput orang. Wah, suara ini, suara ini. Supercar. Ferrari. Dan edisi terbatas global. Ketua, naik. Xiaofan, ini mobil kamu. Iya. Ayo kita pergi.
Ada bocah nggak tahu diri. Karena dia mau jagain cewek itu, ya udah biarin mereka jadi sepasang mati bareng. Selvan, dengerin kata ketua, antar aku ke persimpangan depan. Kamu pergi aja. Dan datang lagi ke Yunjo, kenapa? Kamu anggap skill nyetir aku jelek? Jangan bercanda. Aku serius. Guru Zhao Qianduo itu bukan manusia. Dia dewa jahat pemakan manusia. Nggak bisa kabur. Tapi aku nggak boleh libatin kamu. Kelas 3 SMP dulu, aku nggak bisa bayar SPP. Kamu kasih aku angpau 1.000. Aku cuma nggak mau kamu putus sekolah. Kalau tahu hari ini bakal bikin kamu kena imbas 1.000 perak itu. Lebih berharga dari nyawaku. Energi dingin ekstrim ini. Mata surgawi tertinggi. Buka! Aura Juying gelap. Ternyata di dunia dewa pun, udah punah tubuh Xuan Juyin. Heran Cao Qianduo bilang dia kelas 1. Di kehidupan lalu, energi sejatiku udah puncak. Tapi aku kurang energi yin murni sebagai pemandu. Bikin kitab surgawi tanpa kata terhambat. Dan aku tewas dengan penyesalan. Tubuh Xuan Jiuyin ketua kelas Masih terlalu lemah. Belum terbangun. Kalau mau berevolusi, harus ke dunia dewa. Latihan metode surgawi tertinggi. Ini bukan cuma balas budi, tapi juga kehendak langit. Hujan darah! Akhirnya datang. Itu ya! Selvan! Nanti, aku turun mobil. Tahan dia. Kamu langsung putar arah. Lari. Jangan sekali-kali noleh. nggak bakal apa-apa. Angin gelap, targetmu aku. Nggak ada urusan sama dia. Biarin pergi. Nggak ada urusan. Kita ketemu malam ini karena takdir. Masa nggak ada hubungan? Karena udah datang. Malam ini, kalian berdua tinggal sini. Jangan mimpi. Aku nggak bakal ikut kalian. Tidak sistem latihan apa-apa. Cuma andalkan tubuh Xuan Juyin dan bakat alaminya. Udah dorong levelnya, mendekati level master, bakat ketua kelas dibanding Zhao Qianduo itu kuat lebih dari 100 kali lipat. Kalau kamu nggak mau baik-baik, masuk ke bawah. Aku terpaksa pakai kasar. Cakar darah. Amat. Biarkan aku. Xiaofan, jangan pergi. Kamu nggak bisa lawan dia. Yin Fang udah naik ke level guru besar. Yin Fang, aku ikut kamu. Asal kamu lepasin dia. Dia tahu kita banyak rahasia. Kalau gitu, ayo serang. Orang biasa berani lawan guru besar. Karena kamu begitu mau mati, aku kabulin. Guru besar. Aku pengen lihat guru besar di dunia fana ini seberapa kuat sebenarnya. Ular arak telan langit. Pergi. Kecil surgawi tertinggi, buka. Apa ini? Sylvan, urusan belum selesai. Dengar saran aku, mending pergi sekarang. Jangan pernah campur tangan lagi. Oh, lihat. Yin Feng tadi. Yang paling menakutkan adalah gurunya di belakang. Dan si Kong. Udah level dewa. Dia dulu sendirian dengan mudah. Bantai beberapa sektor. Itu monster yang kita nggak bisa sentuh. Di mataku, dia cuma semut yang sedikit lebih besar. Kamu ya? Nggak nyangka sekarang jadi begini. Kalau tahu kamu selemah ini dan bakal nyeretmu ke situasi mati begini, dulu aku nggak bakal bantu kamu. Walau dulu kamu nggak bantu aku. Hari ini aku pasti selamatin kamu. Naik mobil. Antar kamu pulang. Xiaofan, ingat selalu hati-hati. Cepat balik ke Chuzhou. Ngerti? Tenang aja.
Bangun! Kamu! Tadi ada ketua kelas, aku nggak enak bergerak. Sekarang, jelasinnya benar soal gurumu ya. Orang hebat, aku bilang. Guruku? Jadi Barat Yunjo di dalam Gunung Changmang. Iya. Itu yang konon, tempat terlarang, bikin manusia dan hantu pusing. Orang luar bilang, di sana ada yang makan roh manusia, dewa gunung yang kecil. Zaman dulu, banyak yang nekat masuk gunung, lalu Tim ekspedisi. Semua ditelan gunung ini. Guruku bilang. Dia bilang dia tertarik sama benda di dalam gunung itu, makanya dia masuk gunung buat bertapa. Bisa bertapa di tempat angker gitu. Kayaknya Chen Xikong ini, dari yang aku kira, punya kemampuan juga. Nakfan? Besok udah festival bulan... Omong kamu, besok pasti pada kumpul juga. Makan bareng keluarga, meski omongan mereka kasar. Tapi tetap satu keluarga. Papa nggak mau pas hari besar malah ribut. Jadi kacau. Kita cuma mau kumpul ya. aku ngerti. Tapi kalau mereka sendiri udah dikasih muka nggak mau. Ya jangan salahin aku. Panzi kenapa-kenapa tadi ibu ketua kelas? Nelpon aku, bilang Zhang Lijuan habis pulang kemarin, tengah malam tiba-tiba hilang, polisi cek CCTV. Katanya ditarik bayangan hitam. Nggak kelihatan orangnya. Jangan panik. Untung tadi malam aku anter, pas anter ketua kelas pulang, sengaja di dalam tubuhnya, satu aliran Taishuan, energi pelindung tubuh. Ketemu di Gunung Changmang.